Hai, perkenalkan, namaku Arini. Usiaku baru menginjak 30 tahun. Di kampung ini, orang-orang mengenalku sebagai sosok wanita yang hampir sempurna. Wanita masih muda, ramah, dan yang paling penting, sangat setia. Sudah hampir 4 tahun aku menghuni rumah besar berlantai 2 ini sendirian. Rumah ini adalah hasil keringat Mas Yoga, suamiku, yang bekerja sebagai mandor proyek di Taiwan. Mas Yoga adalah pria yang baik, sangat bertanggung jawab soal materi. Buktinya, setiap tanggal 25, saldo rekeningku selalu bertambah tanpa pernah absen. Tapi, ada satu hal yang Mas Yoga lupa. Saldo di bank tidak bisa diajak bicara saat malam sedang dingin-dinginnya. Uang yang melimpah tidak bisa memelukku saat aku mimpi buruk. Rain. Rajin sekali pagi sudah menyapu halaman, sapa Bu RT yang lewat di depan rumah. Aku tersenyum manis, tipe senyum yang sudah aku latih di depan cermin agar terlihat bahagia. Iya Bu, biar bersih, enak dipandang. Sabar ya Rin, tinggal sebentar lagi Mas Yoga pulang kan? Wah, kalau dia pulang, rumah ini pasti makin ramai. Nggak sepi lagi, lanjut Bu RT sambil tertawa kecil. Aku hanya mengangguk pelan. Kalimat sabar ya sudah menjadi makanan sehari-hariku selama 48 bulan terakhir. Aku sudah kenyang dengan kata sabar, sampai rasanya aku hampir lupa bagaimana rasanya menjadi seorang istri yang sesungguhnya. Kegiatanku setiap hari sangat monoton. Bangun tidur, membersihkan rumah yang terlalu luas untuk satu orang, memasak porsi kecil untuk diriku sendiri, lalu duduk di teras menatap jalanan kampung yang lengang. Sore itu, saat aku sedang menyiram bunga mawar di halaman depan, sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di depan rumah seberang. Itu rumah Mas Rian. Dia adalah tetanggaku yang paling dekat. Tepat di depan mata, Mas Rian keluar dari mobil. Usianya mungkin sekitar 36 tahun. Tubuhnya tegap, selalu terlihat rapi meskipun hanya memakai kaos polos. Dia bekerja sebagai arsitek di kota kabupaten, tapi setiap sore dia selalu pulang ke rumah ini. Dia melihatku, lalu melemparkan senyum tipis yang entah kenapa membuat dadaku berdesir aneh. Belum masuk Rin? Sudah mau maghrib loh, nanti nyamuknya gigit, katanya dengan nada suara yang rendah dan tenang. Aku tersentak kecil, lalu mematikan keran air. Iya Mas Rian, ini sedikit lagi selesai. Yoga kapan pulang? Bulan depan. Bulan depan? Tanyanya sambil menyandarkan punggung di pagar rumahnya, seolah ingin berbincang lebih lama. Katanya begitu Mas, tapi belum ada jadwal pastinya, jawabku jujur. Sambil meremas selang air yang sudah dingin, Mas Rian menatapku lurus. Ada semacam simpati di matanya, atau mungkin sesuatu yang lain yang tidak berani aku terjemahkan. Kamu hebat Rin, kuat banget nunggu sendirian di rumah sebesar ini. Kalimat itu sederhana, tapi bagiku itu seperti hantaman di dada. Di saat orang lain memuji kesetiaanku, Mas Rian justru memuji kekuatanku menghadapi kesepian. Dia seolah tahu bahwa di balik tembok rumah mewah ini, aku hanyalah seorang wanita yang sedang berjuang agar tidak mati rasa. Mari Mas, saya masuk dulu. Pamitku terburu-buru karena merasa pipiku mulai panas. Aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Hanya karena sebuah sapaan pendek dari suami tetangga, benteng pertahanan yang kubangun selama 4 tahun, rasanya sedikit goyah. Malam itu, Mas Yoga menelepon via video call. Wajahnya terlihat lelah di layar ponsel yang pika-pika sinyalnya. Sabar ya dek, sebentar lagi proyek ini selesai. Mas pulang bawa bonus banyak, katanya. Aku melihat wajahnya, mencoba mencari rasa rindu yang sama, tapi yang kutemukan hanyalah rasa asing. Aku menjawab dengan kalimat yang sama seperti biasanya. Iya Mas, aku tunggu. Tapi di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku harus menunggu di dalam etalase kesetiaan ini? Sementara hatiku perlahan mulai menoleh ke arah lain. Malam setelah sapaan singkat itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tatapan Mas Rian
terus muncul di benakku. Ian, seorang tetangga, bisa memberikan perhatian yang lebih terasa nyata dibandingkan suamiku sendiri yang jaraknya ribuan kilometer. Pagi ini, kampung diguyur hujan gerimis. Aku sedang asyik di dapur, mencoba menyibukkan diri dengan membuat bolu kukus. Setidaknya, aroma vanila bisa sedikit mengusir rasa sunyi yang mulai menyesakkan dada. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Aku mengerutkan kening. Siapa yang bertamu sepagi ini di tengah gerimis? Saat kubuka pintu, sosok tegap Mas Rian berdiri di sana. Ia mengenakan jaket hoodie abu-abu, memegang sebuah payung besar. Di tangan kirinya, ada sebuah kantong plastik kecil. Mas Rian, ada apa ya? Tanyaku, berusaha menetralkan suaraku yang tiba-tiba gugup. Pagi Rin, maaf ganggu sebentar. Ini, Laras tadi pagi masak nasi uduk banyak sebelum berangkat ke kota. Dia titip buat kamu. Katanya biar kamu gak repot masak sarapan sendirian, ucapnya sambil menyodorkan plastik itu. Aku menerima bungkusan itu. Hangatnya menjalar ke telapak tanganku. Oh, terima kasih banyak ya Mas. Titip salam buat Mbak Laras. Repot-repot sekali. Mas Rian tidak langsung pergi. Ia berdiri di ambang pintu, menatap tetesan air hujan yang jatuh dari talang rumahku. Laras sudah berangkat dari jam 5 subuh tadi. Ada urusan proyek di luar kota sampai lusa. Jadi, aku juga sendirian di rumah. Entah kenapa, pengakuannya bahwa dia juga sendirian membuat suasana mendadak canggung sekaligus intim. Kami seperti dua orang yang berada di perahu yang sama. Sama-sama memiliki pasangan, tapi sama-sama merasa sepi. Mas, mau mampir dulu? Saya lagi bikin bolu. Mungkin sebentar lagi matang, tawarku. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa sempat kupikirkan risikonya. Mas Rian tampak ragu sejenak, tapi kemudian ia tersenyum tipis. Boleh, kalau nggak merepotkan. Kebetulan aku belum ngopi. Aku membawanya duduk di teras samping yang tertutup tanaman rambat, tempat yang tidak terlihat langsung dari jalanan. Aku membuatkan kopi hitam kesukaannya. Aku tahu dia suka kopi hitam, karena sering melihatnya duduk di teras rumahnya sendiri. Kami duduk berhadapan. Hanya ada suara rintik hujan dan aroma kopi yang mengepul. Kamu gak merasa bosan? Rin, 4 tahun ditinggal yoga? Tanya Mas Rian tiba-tiba. Pertanyaannya tajam, langsung menusuk ke pusat rasa sakitku. Aku menunduk, memainkan jemari di atas meja. Bosan itu pasti Mas, tapi ya mau bagaimana lagi, demi masa depan, katanya. Mas Rian menghela napas panjang. Masa depan itu penting, tapi saat ini juga berharga. Jangan sampai karena mengejar masa depan, kamu lupa kalau kamu juga berhak untuk bahagia hari ini. Ia menatapku dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada seseorang yang benar-benar melihatku. Bukan hanya melihat statusku sebagai istri yoga. Rin, kalau butuh apa-apa atau sekadar teman bicara, jangan sungkan. Pintu rumahku, maksudku ponselku, selalu aktif buat kamu. Lanjutnya pelan. Tangannya bergerak sedikit di atas meja, hampir menyentuh jemariku. Namun ia menariknya kembali sebelum benar-benar bersentuhan. Gerakan kecil itu justru meninggalkan jejak panas yang membekas di hatiku. Setelah Mas Rian pamit pulang, aku kembali masuk ke dalam rumah. Rumah yang tadinya terasa dingin mendadak terasa hangat, bukan karena penghangat ruangan, tapi karena sisa kehadiran Mas Rian di teras tadi. Aku mengambil ponselku, melihat foto profil Mas Yoga. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi rasa bersalah itu perlahan tertutup oleh rasa nyaman yang baru saja dititipkan oleh pria di seberang jalan. Aku mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak lagi hanya menunggu suamiku pulang. Aku juga mulai menunggu kapan gerbang rumah depan akan terbuka lagi. Sejak pagi, saat Mas Rian mampir ke teras, fokusku benar-benar berantakan. Aku berkali-kali salah menaruh garam saat memasak, dan bolu kukus yang kubuat malah sedikit bantat. Pikiranku terus melayang pada kalimatnya. Kamu berhak bahagia hari ini. Malamnya, kampung terasa sangat sunyi. Suara jangkrik di halaman belakang
terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aku merebahkan diri di sofa depan televisi, tapi mataku terus melirik ke arah ponsel. Tiba-tiba, layar ponselku menyala. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp masuk dari nomor yang belum kusimpan. Tapi aku tahu persis, itu siapa. Bolu kukusnya enak, Rin. Manisnya pas. Terima kasih. Ya, jantungku rasanya mau melompat. Aku menggigit bibir bawahku. Bingung harus membalas apa. Ada rasa senang yang membuncah. Tapi ada suara di kepala yang mengingatkanku bahwa ini salah. Sama-sama, Mas. Maaf ya kalau agak bantat. Tadi saya kurang fokus bikinnya. Hanya butuh beberapa detik sampai muncul tulisan typing di bawah namanya. Nggak fokus. Kenapa? Mikirin apa, Rin? Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa sangat menggoda. Aku tidak menjawab. Aku meletakkan ponsel dengan posisi layar menghadap ke bawah. Aku mencoba mengatur napas. Namun tak sampai 1 menit, ponselku bergetar lagi. Kalau kamu kesepian, lihat keluar jendela. Aku lagi di balkon. Dengan gerakan pelan, seolah takut ketahuan, aku berjalan menuju jendela lantai 2. Aku menyibak sedikit gorden tipisku. Di sana, di balkon rumahnya yang hanya terpisah jalan aspal kecil, Mas Rian sedang berdiri. Ia memegang ponsel, menatap lurus ke arah jendelaku. Di bawah lampu jalan yang remang, ia melambaikan tangan kecil. Aku tidak berani membalas lambaiannya, tapi aku tidak bisa memalingkan muka. Kami hanya saling menatap dari kejauhan selama beberapa menit. Itu adalah momen paling sunyi sekaligus paling berisik di dalam dadaku. Besok paginya, kabar dari Mas Yoga datang. Bukan lewat telepon, tapi lewat pesan singkat yang sangat dingin. Dek, Mas bulan ini nggak bisa kirim lebih. Ada keperluan mendesak di sini. Kamu irit-irit ya? Mas sibuk, jangan telepon dulu. Aku menghela napas panjang. Tidak ada tanya kabar, tidak ada kata rindu. Aku merasa seperti robot yang hanya berfungsi untuk menjaga rumah dan menunggu kiriman uang. Saat aku sedang termenung di depan rumah, Mbak Laras, istri Mas Rian, pulang dari kota. Dia turun dari taksi dengan tas belanjaan bermerek. Dia melihatku dan melambai dengan gaya anggunnya. Arini, aduh, cantik banget pagi-pagi. Yoga, kapan pulang? Enak ya kamu, santai di rumah terus. Suaminya kerja keras di luar, sapa Mbak Laras dengan nada yang terdengar sedikit menyindir. Aku memaksakan senyum. Iya Mbak, begitulah. Rian mana ya? Tadi dihubungi susah banget, katanya di rumah. Tapi perasaanku dia lagi main di luar. Lanjut Mbak Laras, sambil tertawa renyah, meski matanya terlihat menyelidik. Kalimat Mbak Laras barusan seperti peringatan keras buatku. Dia tidak tahu kalau suaminya justru bermain perasaan denganku, tetangga depannya sendiri. Sore itu, saat Mbak Laras sudah masuk ke dalam rumah, sebuah pesan masuk lagi dari Mas Rian. Laras, sudah pulang? Maaf, kalau tadi pagi nggak bisa sapa kamu lama-lama. Tapi jujur, pikiranku masih di teras rumahmu yang kemarin. Aku gemetar. Aku tahu aku seharusnya menghapus pesan itu. Aku tahu aku harus menjauh. Tapi jemariku justru mengetik sesuatu yang tidak seharusnya. Aku juga. Mas, satu kalimat itu sudah cukup untuk meruntuhkan batas yang selama ini kujaga. Aku sadar, aku bukan lagi sekadar istri yang menunggu. Aku mulai menjadi wanita yang menyimpan rahasia besar di bawah atap rumah. Suamiku sendiri, hari-hari setelah pesan singkat itu terasa berbeda. Udara di kampung yang biasanya membosankan, kini terasa lebih mendebarkan. Setiap kali aku mendengar suara mesin mobil Mas Rian pulang, jantungku seolah punya irama sendiri. Kami mulai punya kode rahasia. Jika lampu terasku kunyalakan 2 kali, artinya aku sedang sendirian dan ingin mengobrol lewat ponsel. Jika Mas Rian memakai kemeja biru saat berangkat kerja, itu tandanya dia akan pulang lebih awal untuk menemuiku secara diam-diam. Rin, kamu kelihatan lebih segar belakangan ini. Pakai skincare baru ya? Tanya Bu RT saat kami bertemu di tukang sayur keliling. Aku tersipu, berusaha menyembunyikan binar di mataku. Masa sih Bu? Mungkin karena efek tidur lebih awal saja. Padahal kenyataannya aku jarang tidur awal.
Aku sering terjaga hingga larut malam, saling bertukar cerita dengan Mas Rian melalui layar ponsel. Kami bicara tentang apa saja, tentang hobiku yang terabaikan, tentang pekerjaannya yang melelahkan, hingga tentang perasaan sepi yang kami bagi. Suatu sore, Mbak Laras harus kembali pergi keluar kota untuk menghadiri arisan keluarga besarnya selama 2 hari. Situasi ini seperti memberi celah yang sangat lebar. Aku punya sesuatu buat kamu. Suara Mas Rian terdengar rendah dari balik telepon sore itu. Bisa kita bicara sebentar di tempat biasa, di belakang rumahmu. Halaman belakang rumahku memang cukup tertutup oleh rimbunnya pohon mangga dan pagar tembok yang tinggi. Aku merasa aman di sana, jauh dari mata para tetangga yang gemar bergosip. Saat aku menemuinya, Mas Rian sudah berdiri di sana. Ia memberikan sebuah kotak kecil berisi kalung perak dengan bandul mungil. "Mas, ini apa? Aku gak bisa terima ini," bisikku. Meskipun mataku tak bisa lepas dari keindahan kalung itu. "Ini cuma tanda terima kasih, Rin, karena sudah jadi satu-satunya orang yang mau dengerin keluh kesahku tanpa menghakimi. Laras, dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri," ucap Mas Rian sambil menatapku dalam. Ia melangkah mendekat. Jarak di antara kami hanya tersisa beberapa senti. Aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin bercampur aroma maskulin yang menenangkan. Rasanya begitu nyata, begitu henggot. Berbeda dengan bayangan Mas Yoga yang mulai memudar di ingatanku. Kamu pantas mendapatkan hal-hal indah hari ini. Bukan cuma rumah besar dan saldo bank, tapi juga perhatian yang tulus. Bisiknya tepat di dekat telingaku. Tangannya perlahan menyentuh pundakku, seolah ingin meyakinkan bahwa dia ada di sini. Ada pergolakan hebat di dalam dadaku. Separuh diriku berteriak untuk lari, tapi separuh lainnya merasa sangat haus akan sentuhan dan perhatian seperti ini. Aku tidak menolak saat ia menggenggam tanganku erat. Untuk beberapa saat, kami hanya terdiam dalam posisi itu, menikmati senyapnya sore yang menjadi saksi bisu pengkhianatan kecil ini. Malamnya, Mas Yoga mengirimkan pesan suara. Suaranya terdengar serak. "Dek, jaga diri baik-baik ya di rumah. Mas lagi kerja lembur terus nih. Doakan Mas sehat ya." Mendengar itu, dadaku terasa sesak. Rasa bersalah menghantamku telak. Aku melihat kalung perak dari Mas Rian yang tergeletak di atas meja rias, lalu melihat foto pernikahanku dengan Mas Yoga di dinding. Aku merasa seperti orang jahat. Aku adalah istri yang dipuji karena kesetiaannya. Tapi di balik itu semua, aku sedang membiarkan pria lain mengisi ruang-ruang kosong yang seharusnya milik suamiku. Namun, saat ponselku kembali bergetar dan muncul nama Mas Rian di layar dengan pesan, "Tidur yang nyenyak, cantik, mimpi indah ya." Aku justru tersenyum. Malam itu aku menyadari, aku sudah terjatuh terlalu dalam. Dan celakanya, aku tidak yakin ingin diselamatkan. Pagi itu, suasana kampung mendadak agak gerah. Bukan karena cuaca, tapi karena kasak-kusuk di warung Bu Siti. Aku yang niatnya cuma mau beli santan, tiba-tiba merasa jadi pusat perhatian. "Rin, makin ayu aja, tapi kok sering kelihatan melamun di teras. Lagi kangen ya sama Mas Yoga?" tanya Bu Siti sambil membungkus belanjaanku. Matanya yang tajam seolah ingin membedah isi kepalaku. Aku hanya tertawa canggung. "Biasa Bu, namanya juga ditinggal jauh. Hati-hati lo Rin, rumah besar kalau isinya cuma perempuan cantik sendirian. Biasanya setan suka mampir lewat pikiran," sahut tetangga lain sambil tertawa. Aku buru-buru pulang dengan perasaan was-was. Apakah mereka curiga atau itu cuma sindiran biasa? Sesampainya di rumah, aku melihat mobil Mas Rian masih terparkir di depan rumahnya. Padahal ini jam kantor. Tak lama ponselku bergetar. Aku gak enak badan, jadi izin gak masuk. "Kamu lagi apa? Aku lihat tadi kamu dari warung. Wajahmu kelihatan gelisah." Aku menghela napas. Dia bahkan memperhatikanku sampai sedetail itu. Warga mulai suka tanya-tanya, "Mas, aku takut. Kita harus lebih hati-hati. Datanglah ke taman belakangmu jam 2 siang nanti.
Sebentar saat aku cuma ingin lihat wajahmu biar rasa pusingku hilang. Permintaan itu gila. Jam 2 siang adalah waktu di mana orang kampung biasanya istirahat, tapi tetap saja berisiko. Namun, rasa rinduku lebih besar dari rasa takutku. Tepat jam 2, aku sudah berada di bawah pohon mangga di halaman belakang. Mas Rian muncul dari balik celah pagar kayu yang memang sengaja ia longgarkan sedikit beberapa hari lalu. Ia tampak pucat, tapi matanya bersinar saat melihat. Ia tidak bicara banyak, ia hanya duduk di bangku kayu di sampingku, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Mas, jangan begini. Kalau ada yang lihat, gimana? Bisikku. Meskipun aku tidak menjauhkan bahuku, sebentar saja Rin. Rasanya tenang sekali di sini. Aku merasa lebih dihargai di sini daripada di dalam rumahku sendiri yang penuh dengan tuntutan laras. Suaranya terdengar sangat rapuh. Aku memberanikan diri mengusap rambutnya pelan. Ada rasa haru yang aneh. Aku merasa dibutuhkan sebagai seorang wanita, bukan sekadar penjaga rumah. Di bawah langit yang sama, kami berdua sedang mencuri kebahagiaan dari pernikahan yang terasa hambar. Tapi momen itu hancur saat ponselku berdering nyaring. Nama Mas Yoga muncul di layar. Aku tersentak dan hampir menjatuhkan ponsel. Mas Rian segera menegakkan duduknya. Wajahnya berubah muram saat melihat nama yang tertera di sana. Dia suamimu, kata Mas Rian dengan nada getir. Aku mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. Hello, Mas. Dek, kok lama banget angkatnya? Mas cuma mau bilang, bulan depan Mas ada cuti seminggu. Mas mau pulang kasih kejutan buat kamu. Suara Mas Yoga terdengar sangat bersemangat. Duniaku serasa berhenti berputar. Pulang. Bulan depan? Oh, iya Mas. Bagus kalau gitu. Jawabku terbata-bata. Mataku justru menatap Mas Rian yang sekarang sedang menunduk, memainkan kerikil di bawah kakinya. Setelah telepon ditutup, suasana menjadi sangat berat. Mas Rian berdiri, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia mau pulang ya? Tanya Mas Rian pelan. Aku mengangguk lemah. Berarti waktu kita gak banyak, Rin, ucapnya sebelum ia melangkah kembali ke balik pagar, meninggalkanku sendirian dengan rasa bersalah yang semakin mencekik leher. Aku menyadari satu hal, kedatangan Mas Yoga yang seharusnya menjadi kabar paling bahagia, justru sekarang terasa seperti ancaman yang menakutkan bagi hatiku yang sudah terlanjur salah alamat. Kabar kepulangan Mas Yoga bulan depan benar-benar jadi bom waktu buatku. Bukannya senang, aku malah merasa seperti narapidana yang sedang menghitung hari menuju eksekusi. Aku merasa jahat, tapi aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa separuh hatiku sudah tidak di sana lagi. 1 minggu setelah telepon itu, Mas Rian semakin sering mencuri waktu. Dia seolah tidak peduli lagi dengan risiko. Rin, nanti malam Laras ada acara makan malam kantor di kota. Dia bakal pulang telat, mungkin jam 11 malam. Bisik Mas Rian lewat telepon saat sore hari. Lalu tanyaku dengan suara bergetar. Aku akan lewat pintu belakang. Tolong jangan dikunci ya. Jawabnya pelan, namun penuh penekanan. Malam itu, kampung sedang sepi karena mendung pekat yang menggantung. Sekitar jam 8 malam, aku mendengar suara langkah kaki halus di area belakang rumah. Jantungku berpacu sangat cepat. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu dapur. Di sana berdiri Mas Rian, tanpa sepatah kata pun. Ia masuk dan aku langsung mengunci pintu itu kembali. Kami duduk di ruang tengah, hanya dengan penerangan lampu sudut yang temaram. Ini pertama kalinya pria lain, selain suamiku, duduk di sofa ini dalam suasana yang sesunyi ini. Kenapa wajahmu pucat begitu? Tanya Mas Rian sambil meraih kedua tanganku. Dingin jemariku tertutup oleh hangat telapak tangannya. Aku takut, Mas. Aku takut kalau nanti suamiku pulang dan dia melihat ada yang berbeda dari aku. Aku gak tahu cara bersandiwara lagi. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang. Mas Rian menggeser duduknya menjadi lebih dekat. Ia merangkul bahuku, membawaku ke dalam pelukannya. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengar detak jantungnya yang juga sama tidak beraturannya denganku. Aku juga bingung, Rin. Selama ini aku menjalani pernikahan yang datar sampai aku ketemu kamu.
Kamu itu seperti air di tengah padang pasir buat aku, bisiknya di atas rambutku. Kami hanya terdiam dalam posisi itu cukup lama. Tidak ada adegan yang berlebihan, hanya sebuah pelukan erat, seolah kami berdua sedang berusaha saling menguatkan dari dunia luar yang akan segera menghakimi kami. Kalau nanti dia sudah pulang, apa kita masih bisa seperti ini? Tanyaku. Liri Mas Rayan Tirdium. Ia melepaskan pelukannya dan menatap mataku dalam-dalam. Aku gak akan membiarkan kamu merasa sendirian lagi, Rin. Walaupun dia ada di sini, hatimu tetap aku yang pegang. Janji itu terdengar manis, sekaligus mengerikan di telingaku. Saat itu, tiba-tiba kilat menyambar di luar, diikuti suara guntur yang menggelegar. Listrik di seluruh kampung mendadak padam. Suasana menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, aku merasa tangan Mas Rian mengusap pipiku lembut. Rasa nyaman itu membuatku lupa sejenak pada statusku sebagai istri orang di rumah yang gelap ini. Aku merasa seolah waktu berhenti berputar dan hanya ada kami berdua. Namun, kedamaian itu pecah saat tiba-tiba lampu sorot mobil terlihat dari arah depan rumah, menembus kaca jendela yang tidak tertutup gorden rapat. Itu mobil Mbak Laras, bisikku. Panik. Gak mungkin, katanya dia pulang jam 11. Mas Rian ikut panik. Kami berdua terdiam mematung dalam kegelapan. Suara mesin mobil itu berhenti tepat di depan rumah Mas Rian. Tapi cahayanya menyapu bagian depan rumahku. Aku merasa duniaku seolah baru saja tertangkap basah, meski pintu rumahku masih terkunci rapat. Kegelapan di dalam rumah mendadak terasa mencekam. Cahaya lampu mobil Mbak Laras yang menyapu ruang tamu membuat kami berdua mematung seperti patung. Aku bahkan tidak berani bernapas keras. Takut suaranya akan menembus tembok hingga ke seberang jalan. Mas, kamu harus pergi lewat belakang, bisikku dengan suara yang hampir hilang karena panik. Mas Rian memegang bahuku kuat, mencoba menenangkanku. Meski aku tahu, dia sendiri juga tegang. Tenang, Ren. Dia gak akan masuk ke sini. Kamu tetap di dalam. Jangan nyalakan lampu dulu, meskipun listrik menyala. Dengan gerakan cepat namun sunyi, Mas Rian menyelinap ke arah dapur. Aku mengikutinya dari belakang dengan tangan yang masih gemetar hebat. Begitu dia berhasil keluar lewat pintu belakang dan menghilang di balik kerimbunan pohon mangga, aku segera mengunci pintu itu rapat-rapat. Aku terduduk lemas di lantai dapur yang dingin. Kepalaku berdenyut. Tak lama kemudian, listrik kembali menyala. Kring, lampu ruang tengah menyala terang, membuatku silau dan semakin merasa telanjang. Dalam kesalahan ini, aku segera mengintip dari balik gorden jendela depan. Di sana, Mbak Lara sedang turun dari mobil, tampak sibuk dengan ponsel di telinganya. Wajahnya terlihat kesal. Rian? Mas Rian. Suaranya yang melengking terdengar sampai ke rumahku. Karena suasana kampung yang sepi setelah hujan, aku melihat Mbak Laras mencoba membuka gerbang rumahnya yang terkunci. Dia pasti bingung kenapa suaminya tidak ada di rumah dan tidak menjawab telepon. Tak lama, aku melihat sosok Mas Rian muncul dari arah gang samping rumahnya sendiri, pura-pura habis berjalan kaki. Ia tampak basah kuyup terkena sisa air hujan, agar punya alasan kenapa ia tidak mendengar ponselnya. Dari mana saja kamu? Aku pulang awal karena acaranya dibatalkan. Tapi kamu malah gak ada, omel Mbak Laras yang suaranya bisa kudengar jelas. Habis dari depan, beli pulsa. Ponselku mati, Laras, jawab Mas Rian tenang. Meskipun aku tahu itu bohong besar, aku memejamkan mata, bersandar pada tembok dingin di bawah jendela. Rasa ngeri menghantamku. Mas Rian baru saja berbohong demi melindungiku, atau lebih tepatnya, melindungi rahasia kami. Malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Setiap kali aku menutup mata, aku membayangkan bagaimana jika Mbak Laras tadi iseng mengetuk pintuku. Bagaimana jika warga melihat Mas Rian keluar dari pintu belakang rumahku. Pagi harinya, aku mencoba bersikap biasa saja saat harus keluar untuk membuang sampah. Namun, kejutan lain sudah menungguku di depan pagar. Bu RT berdiri di sana dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum ramah yang biasa ia berikan. Pagi hari ini, semalam mati lampu lama ya? Tanyanya
datar. Iya bu, lumayan lama. Jawabku sesingkat mungkin. Fantastis. Tadi subuh, Bu Siti bilang, dia lihat ada bayangan orang keluar dari pintu belakang rumahmu pas hujan-hujan. Dia pikir maling, tapi orang itu masuk ke kebun belakang rumah Mas Rian. Kamu gak kehilangan apa-apa kan? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Aku ledok. Ternyata rahasia ini tidak siman yang kupikirkan. Seseorang telah melihat. Dan di kampung ini, satu pasang mata yang melihat sudah cukup untuk menghancurkan hidup seseorang dalam semalam. Aku mencoba tetap tenang. Meski rasanya jantungku ingin copot saat mendengar ucapan Bu RT tadi, aku memaksakan sebuah senyum tipis. Jenis senyum yang biasanya ampuh untuk menutupi rasa takut. Maling bu? Waduh, saya malah gak dengar apa-apa karena hujannya deras sekali semalam. Tapi saya sudah cek, gak ada barang yang hilang kok. Jawabku berusaha sesantai mungkin. Bu RT hanya manggut-manggut, tapi matanya masih menyisir wajahku dengan curiga. Syukurlah kalau gak ada apa-apa. Tapi ya itu Rin, hoti-hoti. Kadang yang hilang itu bukan cuma barang, tapi nama bar. Kalimat itu benar-benar menembus ulu hati. Aku buru-buru pamit masuk ke rumah sebelum tanganku yang gemetar terlihat olehnya di dalam rumah. Aku langsung terduduk di balik pintu. Rasanya oksigen di ruangan ini mendadak habis. Aku segera mengambil ponsel dan mengirim pesan ke Mas Rian. Mas, go. Bu Siti lihat bayanganmu semalam keluar dari pintu belakang. Bu RT baru saja menanyaiku. Kita dalam bahaya. Lama tidak ada balasan. Aku mondar-mandir di ruang tamu seperti orang gila. Sampai akhirnya 1 jam kemudian ponselku bergetar. Tenang Rin, jangan panik. Kalau kamu panik, orang makin curiga. Aku sudah bilang ke Laras, kalau semalam aku memang ke kebun belakang buat cek saluran air yang mampet. Kamu tetap diam saja. Bagaimana aku bisa tenang? Mas Rian mungkin punya alasan, tapi aku, seorang istri yang suaminya jauh, menerima pria lain masuk ke rumah saat mati lampu. Tidak akan ada orang yang percaya kalau kami hanya berbincang. Siang harinya, suasana kampung makin aneh. Saat aku hendak ke depan untuk mengambil paket, aku melihat Mbak Laras berdiri di depan gerbang rumahnya bersama Bu Siti dan beberapa ibu-ibu lainnya. Mereka tidak tertawa seperti biasanya. Mereka sedang berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah rumahku. Begitu aku keluar, mereka mendadak diam, sunyi yang sangat tidak nyaman. Siang, Mbak Laras. Mari Bu Siti. Sapa aku berusaha ramah. Mbak Laras menatapku dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tatapannya dingin, berbeda dengan Mbak Laras yang biasanya ceria. Siang Rin, yoga jadi pulang minggu depan? Jadi Mbak, insya Allah. Jawabku pendek. Begitu, biar ada yang jaga kamu. Kasihan kan kalau kamu kesepian terus, sampai harus merepotkan orang lain. Ucap Mbak Laras dengan nada bicara yang penuh penekanan pada kata kesepian. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Aku hanya mengangguk kecil, lalu cepat-cepat masuk kembali ke dalam rumah. Aku mengunci pintu dan menutup semua gorden. Aku merasa seperti sedang dikepung. Malamnya, aku menerima telepon dari Mas Yoga. Kali ini, suaranya sangat bersemangat. Dek, Mas sudah beli tiket. Mas sampai di bandara Senin depan, jam 10 pagi. Mas kangen banget, Dek. Mas sudah bayangkan kita makan bareng, jalan-jalan bareng. Kamu seneng kan? Aku terdiam cukup lama. Air mataku jatuh tanpa suara. Iya Mas, aku seneng cepat pulang. Ya, aku berbohong. Aku merasa menjadi wanita paling jahat di dunia. Di satu sisi, aku takut Mas Yoga tahu pengkhianatanku. Di sisi lain, aku merasa kehilangan Mas Rian adalah hal yang menyakitkan. Tiba-tiba, ada ketukan pelan di jendela samping. Aku tahu itu kode dari Mas Rian. Dengan ragu, aku membukanya sedikit. Rin, bisik Mas Rian dari luar. Wajahnya terlihat sangat tegang di bawah sinar bulan. Ini mungkin terakhir kali aku bisa bicara begini sama kamu. Laras mulai curiga. Dia cek ponselku tadi siang. Terus gimana Mas? Suaraku serak karena habis menangis. Kita harus berhenti Rin.
setidaknya sampai Yoga pulang. Tapi ingat, apa yang kita rasakan itu nyata. Aku gak pernah main-main sama kamu, ucapnya sebelum ia menghilang kembali ke dalam kegelapan. Aku menutup jendela itu dengan tangan lemas. Senin depan suamiku pulang. Dan hari ini, pria yang memberiku kehangatan selama ini memilih untuk menjauh demi keselamatan kami. Aku berdiri di tengah rumah besarku yang megah namun hampa, menyadari bahwa badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat berat, padahal 3 hari lagi Mas Yoga akan sampai di rumah. Seharusnya aku sibuk membersihkan debu atau memasak makanan kesukaannya. Tapi aku malah duduk di ruang tengah dengan pandangan kosong, panselku sepi. Sejak pertemuan singkat di jendela malam itu, Mas Rian benar-benar menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada kode lampu. Bahkan mobilnya selalu masuk ke garasi lebih cepat dari biasanya. Kami kembali menjadi 2 orang asing yang hanya dibatasi aspal jalanan. Namun ketenangan itu pecah saat Mbak Laras tiba-tiba muncul di depan pintu rumahku. Dia tidak berteriak, tidak juga marah-marah. Dia datang membawa sebuah kotak kue. "Rin, boleh Mbak masuk sebentar?" tanya Mbak Laras. Suaranya tenang, tapi matanya terlihat sangat sembab. Aku mempersilakannya duduk dengan perasaan was-was yang luar biasa. Tanganku gemetar saat meletakkan segelas air putih di depannya. "Ada apa, Ja Mbak?" Mbak Laras menatapku lama. Lalu ia menghela napas panjang. "Mbak tahu, Rin. Mbak tahu semuanya." Kalimat itu seperti palu besar yang menghantam kepalaku. Aku ingin mengelak, tapi lidahku seolah keluh. "Mbak sudah baca beberapa pesan di ponsel Rian sebelum dia sempat menghapusnya. Dan Mbak juga sudah bicara sama Bu Siti." Lanjutnya dengan suara yang mulai bergetar. "Mbak gak akan lapor ke Pak RT atau warga, karena itu cuma bakal bikin nama Mbak juga ikut jelek di kampung ini." Aku menunduk sedalam-dalamnya. "Empyok, saya minta maaf. Saya simpan maafmu buat suamimu, Rin," potong Mbak Laras cepat. "Mbak kesini cuma mau bilang satu hal. Mbak akan ajak Rian pindah dari kampung ini setelah Yoga pulang. Kami sudah sepakat buat buka lembaran baru di kota lain. Mbak gak mau melihat wajahmu lagi di depan rumah Mbak." Aku hanya bisa terisak. Rasa malu dan bersalah bercampur menjadi satu. Mbak Laras berdiri. Ia meninggalkan kotak kue itu tanpa menyentuh minumannya. "Kamu beruntung. Yoga itu orang baik. Jangan hancurkan hidup dia lebih jauh lagi," ucapnya sebelum melangkah keluar dengan bahu yang tampak tegar namun rapuh. Setelah kepergian Mbak Laras, aku menangis sejadi-jadinya di lantai. Aku menyadari betapa murahannya aku menghancurkan perasaan sesama wanita hanya karena rasa sepi yang tidak bisa kupendam. 2 hari kemudian, sebuah truk pindahan datang ke rumah depan. Aku mengintip dari balik gorden dengan hati yang hancur. Mas Rian ada di sana, sedang mengangkat kardus-kardus ke dalam truk. Ia sempat menatap ke arah jendelaku selama beberapa detik. Tatapan perpisahan yang penuh penyesalan sebelum akhirnya ia masuk ke mobil dan pergi tanpa menoleh lagi. Mas Rian pergi. Rahasia kami terkubur bersama kepindahan mereka. Namun hatiku tetap terasa kotor. Besok pagi, Mas Yoga akan pulang. Aku harus menjemputnya di bandara dengan senyum yang sama seperti 4 tahun lalu. Tapi aku sadar, Arini yang akan dia peluk nanti bukan lagi Arini yang dulu. Aku adalah wanita yang baru saja kehilangan dunianya yang salah dan harus kembali ke dunianya yang nyata dengan sejuta beban di pundak. Hari yang paling kutakuti sekaligus kunantikan akhirnya tiba. Aku berdiri di pintu kedatangan bandara, meremas tali tas tanganku dengan sangat kencang. Di sekelilingku, orang-orang tampak bahagia menanti keluarga mereka. Sedangkan aku merasa seperti seorang penipu yang sedang menyamar. "Erin," suara itu berat dan sangat kukenal. Dari Kehehan, seorang pria dengan jaket tebal dan koper besar, melambaikan tangan dengan semangat. "Itu, Mas Yoga." Wajahnya jauh lebih coklat terbakar matahari. Tubuhnya sedikit lebih kurus, tapi senyumnya masih sama. Senyum tulus yang selalu ia tujukan hanya untukku, tanpa menunggu lama. Mas Yoga langsung menghampiriku dan memelukku erat sekali.
Ia membenamkan wajahnya di pundakku. Mas, kangen banget, Dek. Ya Allah, akhirnya bisa peluk kamu lagi, bisiknya dengan suara serak, hampir menangis. Aku mematung. Harusnya aku membalas pelukannya dengan kekuatan yang sama. Tapi tanganku terasa kaku. Aroma parfumnya bercampur bau sisa perjalanan jauh. Sangat berbeda dengan aroma maskulin yang belakangan ini menghiasi hari-hariku. Aku juga, Mas. Jawabku lirih, berbohong untuk kesekian kalinya. Sepanjang perjalanan pulang di dalam taksi, Mas Yoga tidak berhenti menggenggam tanganku. Ia bercerita tentang betapa beratnya kerja di sana, tentang keinginannya untuk tidak akan pergi lagi, dan tentang rencananya membuka usaha di rumah agar kami tidak perlu berpisah. Mas sudah kumpulkan uang yang cukup, Ren. Mas ingin menebus waktu 4 tahun kita yang hilang. Mas ingin setiap hari lihat wajah kamu saat bangun tidur, ucapnya sambil mencium punggung tanganku. Setiap kata cintanya terasa seperti sembilu yang menyayat hatiku. Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum tipis. Sesampainya di rumah, Mas Yoga langsung terpaku menatap rumah depan. Rumah itu kosong, papan bertuliskan dijual atau dikontrakkan sudah terpasang di gerbang rumah. Mas Rian. Loh, tetangga depan pindah, Dek. Siapa namanya itu? Rian ya? Tanya Mas Yoga sambil menurunkan kopernya. Jantungku berdegup kencang. Iya, Mas. Baru pindah kemarin. Katanya ditarik kerja ke kota lain. Oh, sayang ya. Padahal dulu dia sering bantu-bantu tanya kabar. Kalau Mas sulit, hubungi kamu lewat WA, sahut Mas Yoga tanpa rasa curiga sedikit pun. Malam itu, Mas Yoga menghabiskan waktu dengan membagikan oleh-oleh untuk tetangga dan keluarga. Ia tertawa, bercanda, dan terlihat sangat bahagia bisa kembali ke kampung halaman. Semua orang memuji kesuksesannya dan memuji kesetiaanku saat kami akhirnya hanya berdua di dalam rumah. Mas Yoga mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil dari sakunya. Isinya sebuah gelang emas yang sangat indah. Ini buat kamu. Hadiah kesetiaan karena sudah menjaga rumah dan menjaga hati buat Mas selama 4 tahun ini. Katanya lembut sambil memakaikan gelang itu di pergelangan tanganku. Aku menatap gelang emas itu, lalu teringat kalung perak dari Mas Rian yang sekarang kusembunyikan di dasar laci paling bawah. Kontras sekali. Gelang emas ini adalah hasil keringat suamiku selama bertahun-tahun. Sementara kalung perak itu adalah hasil dari sebuah pengkhianatan singkat. Aku menangis sesenggukan di pelukan Mas Yoga malam itu. Mas Yoga mengira aku menangis karena terharu dan bahagia atas kepulangannya. Ia terus mengelap air mataku dan mencium keningku dengan penuh kasih. Jangan nangis lagi ya, Dek. Mas sudah di sini. Mas gak akan kemana-mana lagi. Aku menutup mata, menikmati rasa aman yang seharusnya membuatku damai, namun justru membuatku merasa semakin berdosa. Aku tersadar, mendapatkan maaf dari orang lain mungkin mudah, tapi memaafkan diri sendiri atas apa yang telah kulakukan di belakang suamiku adalah perjuangan yang jauh lebih berat. Sudah 1 minggu Mas Yoga di rumah. Suasana kampung kembali normal, atau setidaknya itulah yang tampak dari luar. Mas Yoga benar-benar membuktikan ucapannya. Dia tidak lagi sibuk dengan ponsel atau pekerjaan. Waktunya sepenuhnya untukku. Dia membantu menyiram bunga, menemaniku ke pasar, bahkan memasak bersama di dapur. Dek, kamu kok sering melamun kalau lagi di teras samping? Tanya Mas Yoga suatu sore sambil membawakan segelas teh hangat untukku. Aku tersentak, hampir menjatuhkan buku yang sedang kubaca. Gak apa-apa, Mas. Cuma lagi menikmati udara sore saja. Mas Yoga duduk di sampingku, merangkul bahuku erat. Mas merasa ada yang beda dari kamu. Kamu lebih diam. Apa, Mas? Ada salah? Aku menatap mata suamiku. Tatapannya begitu jernih, penuh kekhawatiran yang tulus. Rasa sesak itu kembali muncul. Enggak, Mas. Mas enggak salah apa-apa. Mungkin aku cuma masih perlu waktu buat adaptasi lagi. Ada Mas di rumah. Mas Yoga tersenyum, lalu mengecup keningku lama. Sabar ya. Kita pelan-pelan.
tertata lagi semuanya. Namun hidup tidak semudah itu. Setiap kali aku melewati pagar samping, aku seolah melihat bayangan Mas Rian yang sedang berdiri di sana. Setiap kali aku masuk ke area dapur saat malam hari, ingatanku kembali pada saat kami berdiri dalam kegelapan waktu mati lampu itu. Puncaknya adalah saat aku sedang mencuci pakaian dan menemukan sebuah nota kecil di dalam saku celana lama Mas Yoga yang baru ia bongkar dari koper. Nota itu berisi tulisan tangan Mas Yoga, tabungan untuk kejutan Arini. Di bawahnya tertera tanggal-tanggal di mana aku justru sedang asyik bertukar pesan manis dengan Mas Rian saat Mas Yoga menabung setiap sen demi membahagiakanku. Aku justru sedang menghabiskan waktu memikirkan pria lain. Aku terduduk di lantai tempat mencuci, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Aku merasa sangat kotor. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di depan rumah kosong di seberang jalan. Hatiku mencelos. Apakah Mas Rian kembali? Aku berlari kecil ke jendela depan dengan perasaan campur aduk antara takut dan rindu. Ternyata bukan Mas Rian. Itu adalah keluarga baru yang datang untuk melihat-lihat rumah tersebut. Seorang pasangan muda dengan anak kecil. Wah, bakal punya tetangga baru kita, Dek, ujar Mas Yoga yang tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Semoga mereka orang baik-baik ya, nggak macam-macam. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Kepergian Mas Rian adalah sebuah kehilangan, tapi sekaligus sebuah penyelamatan. Jika dia tetap di sini, aku mungkin tidak akan pernah bisa benar-benar kembali pada Mas Yoga. Malam itu, aku mengambil keputusan besar. Aku pergi ke kamar mandi, mengambil kalung perak pemberian Mas Rian dari laci rahasia, dan menatapnya untuk terakhir kali. Kalung itu indah, tapi ia adalah simbol kerapuhanku. Dengan tangan gemetar, namun mantap, aku membungkus kalung itu dengan tisu, lalu membuangnya ke tempat sampah paling bawah di luar rumah. Aku ingin membuang semua kenangan itu. Aku ingin menjadi Arini yang dulu lagi. Meski aku tahu, hati yang sudah retak tidak akan pernah bisa kembali utuh seperti semula. Aku harus berubah, bisikku pada diri sendiri di depan cermin. Demi Mas Yoga, demi pernikahan ini. Namun sebuah pertanyaan besar masih menyisa. Bisakah sebuah pernikahan bahagia jika dibangun di atas sebuah rahasia besar yang dipendam selamanya? Waktu terus berjalan. Rumah di depan kami kini sudah dihuni keluarga baru yang ceria. Suara tawa anak kecil mereka sering terdengar sampai ke terasku, seolah menghapus sisa-sisa kesunyian dan rahasia kelam yang pernah tertinggal di sana. Mas Yoga sudah mulai membuka usaha toko material di dekat pasar kampung. Dia terlihat jauh lebih bahagia. Setiap pulang ke rumah, wajahnya selalu berseri-seri, seolah setiap lelahnya terbayar hanya dengan melihatku di pintu depan. Suatu malam, saat hujan rintik turun, suasana yang dulu selalu membuatku merana. Aku duduk di samping Mas Yoga yang sedang sibuk menghitung pembukuan tokonya. Dek, panggilnya. Tiba-tiba ia meletakkan pulpennya dan menatapku dalam-dalam. Terima kasih ya. Untuk apa, Mas? Tanyaku sambil merapikan letak bantal di sofa. Terima kasih karena sudah tetap di sini. Mas tahu, ditinggal 4 tahun itu gak mudah. Mas tahu, kamu pasti sempat merasa sangat sepi. Maaf kalau selama ini Mas cuma bisa kirim uang, tapi lupa kirim perhatian. Aku tertegun. Kalimat itu seperti membuka sumbat di dadaku. Air mata yang selama ini kutahan mulai mengalir deras. Mas, aku bukan istri yang sempurna, bisikku dengan suara bergetar. Aku ingin mengatakan semuanya. Tentang Mas Rian, tentang pesan-pesan itu, tentang pengkhianatan di balik pagar. Mas Yoga menarikku ke pelukannya. Ia mengusap rambutku dengan lembut. Gak ada manusia yang sempurna hari ini. Mas juga gak sempurna. Yang penting sekarang kita ada di sini, bersama-sama. Apapun yang terjadi di masa lalu, biarlah tetap di belakang. Mas cuma ingin kita yang sekarang dan yang akan datang. Aku tidak tahu apakah Mas Yoga sebenarnya tahu sesuatu atau hanya sekadar bicara secara umum. Tapi di dalam pelukannya, aku merasakan sebuah pengampunan yang sangat besar. Aku menyadari bahwa jujur
Tidak selamanya tentang kata-kata, tapi tentang bagaimana aku membuktikan kesetiaanku mulai detik ini. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Aku pergi ke halaman belakang. Tempat pohon mangga itu menjadi saksi bisu pertemuan terlarangku dulu. Aku melihat ke langit yang biru bersih. Bayangan Mas Rian sudah benar-benar memudar. Kalung perak itu sudah lama terbawa truk sampah. Dan bersamanya, pergi pula sosok Arini yang rapuh dan haus perhatian pria lain. Aku masuk kembali ke dalam rumah, mencium aroma kopi yang sudah disiapkan Mas Yoga di meja makan. Aku tersenyum. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan megah yang hampa. Rumah ini mulai terasa hangat karena kejujuran niatku untuk memperbaikinya. Aku mungkin pernah goyah. Aku mungkin pernah menjadi bukan istri yang sempurna. Tapi hari ini, aku memilih untuk menjadi istri yang berjuang setiap hari demi kebahagiaan suamiku. Aku melangkah ke arah Mas Yoga, memeluknya dari belakang dan berbisik, "Selamat pagi, Mas. Hari ini aku masak makanan kesukaanmu." Mas Yoga tertawa renyah, memegang tanganku erat. Kami memulai hari dengan sederhana, namun dengan hati yang jauh lebih lapang. Cerita rahasia di kampung itu biarlah terkubur di sana, menjadi pelajaran pahit yang manisnya hanya akan kami petik dalam bentuk kesetiaan yang lebih kuat di masa depan. Tamat.